Agama Islam didirikan oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Nabi Muhammad dianggap sebagai rasul terakhir yang diturunkan Allah untuk membawa wahyunya kepada umat manusia. Islam adalah agama dengan jumlah umat terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Diperkirakan lebih dari 1,8 miliar orang di seluruh dunia mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Muslim meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui wahyu. Al-Quran dianggap sebagai sumber hukum utama dalam agama Islam dan merupakan panduan bagi kehidupan umat Muslim. Kalau menurut saya agama Islam itu banyak di Indonesia dengan populasinya juga banyak. Mempunyai tradisi yang unik-unik. Contohnya itu ketika bulan puasa, para remaja masjid itu biasanya berkeliling untuk membangunkan orang-orang tua. Dan juga mereka merupakan agama yang paling rajin beribadah, seperti mereka ada sholat 5 waktunya. Menurut pandangan saya, agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya untuk mengatur hukum-hukum yang ada di alam semesta. Agama Islam itu agama yang paling taat beribadah di antara semua agama. Karena mereka itu berdasarkan dari pengalaman, ada yang ibadah dari subuh, terus siang, sore. Ini kalau tidak salah ya, jadi menurut saya mereka paling rajin lah dalam beribadah dan sangat beragam. Itu untuk berusaha saling toleransi ya, saling menerima. Jangan menghargai sesama dan juga tidak membedakan orang. Itu dengan saling menghargai, karena setiap agama itu kan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Saya sendiri itu dengan cara berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, ras, dan agama dari mereka. Cara saya menyikapi perbedaan itu dengan tidak membeda-bedakan dengan sesama dan merangkul perbedaan yang ada. Kebetulan di rumah saya mempunyai pegawai yang berbeda agama dengan saya, dan kita pun tetap saling menghargai. Contohnya ketika jam sholat, mereka disediakan tempat untuk sholat. Itu juga pada saat lebaran, mereka diberikan hampers untuk merayakan hari raya lebaran tersebut. Saya punya keluarga ada yang beragama Islam, dan kalau lebaran begitu mereka sering manggil keluarga saya untuk ikut merayakan Idul Fitri di rumah mereka. Oke, pengalaman saya pas saya SD, saya bersekolah di sekolah negeri yang dimana mayoritasnya itu umat muslim dan hanya saya yang non-muslim. Jadi mereka tetap merangkul saya, kita tetap berteman. Rumahku itu biasanya kalau ada Ramadan kita di sekeluarga diajak untuk makan bersama begitu. Dan sebaliknya juga kalau misalnya Imlek, kita di keluargaku itu sering bagi-bagi ampau untuk anak-anak yang beragama Islam. Kalau pengalaman di rumah ada, kalau yang di rumah itu contohnya pernah kalau saya ingin membaur dengan orang-orang sekitar, biasanya itu yang berbeda agama. Kita kayak kalau bulan Ramadan, saya suka untuk kayak mencicipi makanan-makanannya mereka. Terus saya juga punya beberapa teman yang berbeda suku, tapi dari sana saya suka sudut pandangnya mereka, cara mereka kayak semacam mungkin adat-adatnya, itu yang menarik menurutku. Nah, kalau di kampus sendiri, kebetulan di kampus Putra kan banyak juga yang beragam. Nah, kalau saya sih contohnya itu biasanya kalau misalnya ada kerja kelompok, biasanya saya juga Kalau dengan teman-teman di kampus juga ada, saya punya teman ada yang beragama Islam dan kita sering bekerja kelompok bersama-sama pada hari Sabtu di rumahnya. Jadi di kampus saya suka ikut organisasi, khususnya UKM bulu tangkis. Itu biasa kalau main bulu tangkis, terkadang dengan beda suku juga saya tetap mau membaur. Terus di organisasi yang saya ikut seperti SU, itu kita beragam juga di sana. Bahkan waktu LDK kita sempat satu ruangan cerita-cerita. Pengalamanku kalau di kampus dengan teman-temanku yang beragama Islam itu, kalau misalnya kita satu kelas, biasa kita jadi pilih teman untuk kelompok, itu biasa kita jadi satu kelompok, pas itu bisa jalan-jalan juga sama-sama, pergi makan dan lain-lain. Laskar Pelangi takkan terikat